Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan nama saya John Martin Lotterigan dengan NPM 24290610001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum. Nah, akan saya mulai pembahasannya. Yang pertama-tama, apa itu filsafat hukum? Filsafat hukum itu adalah salah satu cabang filsafat yang secara khusus mengeksplor dasar dan prinsip yang mendasari hukum itu sendiri. Tak, fokus dari filsafat ini bukan pada aturan hukum yang ada, tetapi pada aspek-aspek mendasar seperti pengertian keadilan, konsep hak dan kewajiban, serta perbedaan antara apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks hukum. Filsafat hukum maka mempertanyakan apakah aturan hukum tertentu benar-benar adil atau tidak adil dan apa yang menjadi sumber sah dari otoritas hukum. Salah satu tokoh bernama Theo Hugibors menggambarkan filsafat sebagai kegiatan intelektual yang dilakukan dengan metode dan sinematis. Jadi artinya, filsafat hukum itu tidak hanya sekadar berusaha memahami hukum secara tekstual atau secara teori, tapi tapi juga menggali makna yang lebih mendalam atau hakikat dari hukum tersebut. Nah, melalui cara inilah nanti filsafat hukum mau berusaha menangkap inti dari fakta dan fenomena yang ada dalam hukum. Lanjut dengan pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu ilmu dan dasar sosiologi hukum. Nah, pengaruh materi kita ini sangat berhubungan dengan sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Apa itu sosiologi hukum? Yaitu adalah ilmu yang berfokus pada pemahaman hukum sebagai fenomena sosial yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Nantinya ilmu ini akan berusaha menggali dan menganalisis bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan formal yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tertentu, tetapi sebagai cerminan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl of the Zavit, seorang filsuf hukum Jerman, yang menekankan bahwa hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau yang dikenal dengan istilah forget case. Nah, dalam konteks ini, forget ini merujuk pada jiwa kolektif atau semangat yang ada dalam suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi. Sa- Beliau berargumen bahwa hukum harus tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, bukan dipaksakan melalui kodifikasi formal yang mungkin tidak sesuai dengan kesadaran dan keinginan masyarakat tersendiri. Ia mengingatkan bahwa jika hukum dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, hal itu dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan kalangan di kalangan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar hukum dalam pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum. Yang pertama, hukum itu ditemukan bukan dibuat. Maksudnya, maksudnya hukum itu merupakan hasil dari lembaga legislatif. Maksudnya, maksudnya hukum itu bukanlah hasil dari lembaga legislatif, melainkan hasil dari perubahan sosial yang tidak disadari. Hukum itu adalah manifesta, manifestasi atau produk dari perilaku masyarakat yang tercermin dalam adat istiadat dan keyakinan kolektif. Nantinya hukum berperan sebagai panduan yang berasal dari proses
interaksi dalam masyarakat. Yang kedua ada tidak ada keberlakuan universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukum yang unik yang disebabkan oleh nilai dan adat istiadat yang berbeda-beda. Apa yang berlaku di suatu tempat belum tentu dapat diterapkan di tempat lain. Jiwa masyarakat atau Volges merupakan dasar dari hukum yang ada di setiap bangsa. Savage menekankan bahwa keputusan bagian badan legislatif yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dapat merusak tataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukum yang hidup di masyarakat harus dihargai dan menjadi sumber utama dari hukum formal. Nah, lanjut ke lanjut dengan pokok pembahasan yaitu filsafat dan dasar kajian normatif hukum. Filsafat hukum ini adalah cabang pemikiran yang mendalami pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang asas dan keadilan hukum positif, serta berfungsi sebagai landasan sosiologi. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai apa yang seharusnya menjadi hukum, bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Filsafat hukum memberikan pengaruh serta wawasan yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum itu sendiri. Pemikiran yang dihasilkan dari filsafat hukum memungkinkan para pemikir dan praktisi hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum yang ada. Salah satu tokoh penting dalam filsafat hukum yaitu Radburs mengemukakan konsep tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Jadi tiga nilai ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi hukum, menunjukkan bahwa hukum seharusnya tidak dianggap sebagai serangkaian aturan formal, tetapi sebagai suatu sistem yang mencerminkan nilai-nilai dasar penting bagi masyarakat. Keadilan itu mencakup aspek moral dari hukum. Kegunaan berhubungan dengan manfaat dan dampak terhadap masyarakat, dan kepastian hukum menekankan pentingnya ketegasan dan kestabilan penerapan hukum. Lebih lanjut, yaitu tokoh filsafat hukum Indonesia, Sumaryono menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan interstasi mengenai kehidupan manusia yang berfungsi untuk meneliti dan menemukan semua fakta konkret hingga mencapai akar permasalahan yang mendalam. Dalam pandangannya, kaidah hukum bersifat normatif atau das solen atau disebut seharusnya berfungsi sebagai pedoman umum yang mengarah perilaku individu dalam masyarakat. Lanjut dengan pembahasannya itu dampak pemikiran filosofis dalam hukum. Pengaruh filsafat hukum terhadap sosiologi hukum sangat terlihat dalam pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap pemahaman hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya dianggap sebagai perangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat. Salah satu tokoh yang menonjol dalam konteks ini adalah Roger Spohn, seorang ahli hukum Amerika yang terkenal dengan pemikirannya mengenai hukum sebagai sarana untuk mengatur dan membina masyarakat. Roger Spohn berpendapat bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai sekumpulan aturan statis yang diterapkan secara mekanis. Sebaliknya, hukum harus mampu merespon kepentingan sosial berkembang seiring dengan perubahan zaman. Selain pemikiran Bond, Benjamin Cardozo, seorang hakim agung Amerika Serikat, juga menekankan pertimbangan sosial dalam penerapan hukum. Dia berpendapat bahwa hukum tidak seharusnya diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum mereka, sehingga hasil dapat mencerminkan kelebihan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Cardozo melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan masyarakat yang lebih baik.
Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah pengertian dan peran filsafat hukum serta sosiologi hukum sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi sistem hukum. Pengaruh filsafat hukum dapat mengeksplor prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum seperti keadilan, hak, dan kewajiban. Dengan pendekatan metodis dan refleksif, filsafat hukum berupaya memberikan makna yang lebih dan mengenai inti hukum dan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan masyarakat. Sementara, sementara itu, sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dari interaksi masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai serta norma yang hidup dalam konteks sosial masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.